Ketemu kembali, kita mau belajar bersama bagaimana Santa Teresa Lisieux mengajarkan kepekaan mengenai cinta kasih. Santa Teresa Lisieux sebagaimana orang kudus lainnya adalah orang-orang yang sangat praktis, yang berpikir bagaimana bertindak secara konkret di dalam mengasihi. Ketika Santa Teresa Lisieux digoda untuk memikirkan hal-hal negatif tentang orang lain, maka dia mencoba untuk memikirkan kebajikan-kebajikan yang ada di balik sikap yang tidak baik menurut dia. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa bila saya melihat teman atau sesama suster di biara saya itu jatuh di dalam kelemahan, maka saya akan berpikir bahwa bisa saja dia sudah berulang kali sebelumnya itu berjuang untuk mengatasi kelemahannya dan dia bisa mengatasi dan menang atas kelemahan-kelemahan itu. Dia bisa menang atas kelemahan-kelemahan itu. Bisa saja dia tidak pernah menggembor-gemborkan bagaimana dia berhasil mengatasi banyak kelemahan karena dia adalah orang yang rendah hati. Bahkan apa yang menurut kita sebagai kekurangan, namun bila niat atau wujud kita itu bermaksud baik, bisa saja itu adalah suatu kebajikan. Misalnya ketika kita tahu dia diminta oleh pimpinan biaranya untuk melakukan suatu pelayanan keluar yang mana dia memang sangat menyukai, tetapi dia memberikan kesempatan kepada suster lain sehingga dia tidak langsung menyodorkan diri, tetapi dia diam. Namun dengan diamnya itu dia malah ditegur oleh pimpinannya sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kasih. Namun hanya dia dan Tuhan yang tahu bahwa apa yang dia lakukan dengan diam dan memberi kesempatan pada suster lain itu adalah suatu pengorbanan dan penyangkalan diri. Malahan ini suatu kebajikan yang tidak bisa dilihat oleh pimpinannya. Demikian juga kita seringkali juga menganggap orang lain yang berbicara terlalu keras, disiplin terlalu, atau mungkin mengkritisi kita, bisa saja itu membuat kita tersinggung. Tetapi apabila kita mau tahu lebih dalam apa motivasi di balik semua yang dia lakukan, dia katakan, bisa saja apa yang dia lakukan itu adalah suatu kebajikan, namun kita gagal untuk memahami. Secara manusiawi, Teresa Lisieux juga memiliki sikap antipati dan simpati, tetapi dia berusaha untuk mengatasi sikap antipati itu dan berjuang untuk bisa menyukai hal-hal yang secara kodrati tidak enak dan tidak nyaman. Seperti misalnya ketika ada suster yang begitu menjengkelkan di lingkungan biara dan semua orang itu tidak suka untuk mendekati dia. Namun Santa Teresa Lisieux selalu berjuang untuk menyapa, mendekati. Dan akhirnya suster itu kemudian mengatakan, apa sih yang kamu suka dari dalam diriku, kenapa kamu begitu baik terhadap aku? Dan Santa Teresa Lisieux mengatakan bahwa dia melihat Yesus di dalam diri suster tersebut. Secara manusiawi kita mempunyai rasa simpati ataupun antipati terhadap satu hal dan lain hal. Kadang kita bisa merasa tertarik kepada satu hal dengan mudah, namun kita mempunyai sikap yang berbeda pada hal-hal yang berbeda. Yesus mengatakan kepada Santa Teresa bahwa ia harus mencintai semua suster di dalam biaranya. Bahkan bila sikap dan tingkah lakunya itu memberi kesan bahwa suster itu tidak suka pada dia. Nah, disinilah Santa Teresa Lisieux sedang mengajar kita bagaimana kita mengatasi rasa antipati. Bahwa jika Santa Teresa Lisieux itu cukup berkembang di dalam kasih, itu bukan tanpa perjuangan dan bukanlah hal yang sekonyong-konyong datang begitu saja di dalam kehidupannya. Tidak cukup baginya hanya dengan mencintai, tetapi ia juga harus memberikan bukti-bukti, ya. Nah, bila egoisme kita tersinggung, maka seringkali kita mau memberontak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari peristiwa ini seringkali terjadi. Teresa mengatakan bahwa saya selalu ingin melakukan firman Tuhan. Dan seringkali juga mungkin kita bisa khawatir apabila kita terlalu baik dan orang lain tahu kita selalu siap sedia menolong, kita khawatir maka kita akan dimanfaatkan oleh orang lain. Namun Teresa mengatakan soal hal ini begini, bahwa
Dengan berkata kita hendaknya tidak menjauhkan diri karena takut disuruh melakukan berbagai macam pekerjaan. Bila kita menolong seseorang, janganlah kita bersikap pura-pura atau dengan harapan bahwa orang yang kita tolong itu membalas kebaikan kita. Dalam arti ketika orang lain meminta kepada kita, berikanlah apa yang bisa kita berikan tanpa kita mengharapkan balasan. Ini sungguh-sungguh membantu kita untuk lebih bebas, lebih bahagia, lebih tenang apabila yang kita berikan itu ternyata tidak dihargai atau bahkan mungkin orang lain sudah tidak mengingat lagi jasa kita. Namun bila kita bisa bersikap seperti itu, memberi tanpa mengharapkan balasan, maka yang pertama-tama akan mengalami keuntungan kita sendiri. Kita tidak akan mengalami kekecewaan dan kepahitan karena reaksi orang lain, karena tujuan kita adalah sekedar memberi. Santa Teresa Lisieux mengajarkan bahwa apabila kita sungguh bisa mengasihi sesama kita dengan kasih persaudaraan sebagaimana yang Yesus kehendaki, maka kita sungguh-sungguh akan mengalami firdaus di dalam hidup kita, atau kita akan mengalami damai sejahtera di dalam hati kita. Dan di sini juga akan muncul bahwa lingkungan kita, tempat kita berkomunitas, atau orang-orang di mana kita bersama-sama mempraktekkan cinta kasih yang tulus murni, itu akan mengalami adanya kasih persaudaraan di mana kita bisa sehati dan sejiwa. Nah, di dalam hidup Santa Teresa, cinta kasih itu berkembang begitu sempurna sehingga dia begitu halus dan peka akan keinginan dan kebutuhan orang lain. Cinta membuat Teresa Lisieux itu bisa melupakan diri sendiri. Dalam segala situasi, dia berusaha untuk menciptakan suasana gembira dimanapun dia ada. Dan dia mau menyenangkan orang-orang di sekitarnya, termasuk juga orang-orang yang mungkin selama ini dijauhi. Jadi demikian juga kita bisa mencari kesempatan untuk mempraktekkan cinta kasih ini. Bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan kita, tetapi justru kepada orang-orang yang mungkin menjengkelkan dan menyulitkan kita. Tentu hal ini sangat tidak mudah, saya tahu. Namun di sini adalah latihan dan praktek kita untuk berkembang di dalam cinta kasih. Apabila kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak bisa menghindar, maka di situ kita terpaksa untuk melakukan. Tapi pada umumnya ketika kita masih bisa lari, umumnya orang masih tidak ingin mengalami atau memeluk penderitaan semacam itu yang sesungguhnya membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam kepekaan akan kasih dan bertumbuh di dalam kemampuan untuk mengasihi. Apabila kita bisa mengasihi lebih banyak jenis orang, karena kita sudah terlatih untuk mengatasi rasa antipati kita untuk beberapa atau orang-orang tertentu, maka yang pertama-tama akan diuntungkan adalah kita sendiri. Karena apa? Kita akan lebih punya kesempatan untuk bergaul dengan banyak orang. Kita bisa merangkul lebih banyak orang. Kita bisa berelasi dengan lebih banyak orang tanpa diganggu oleh perasaan-perasaan tidak nyaman atau ganjalan dalam hati kita sendiri. Dengan demikian ego kita pun akan semakin diperluas. Sementara kalau kita selalu menarik diri apabila ada hambatan, ganjalan dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah melampaui batas diri kita dan kita akan tinggal dalam dunia kita yang sempit. Nah, Teresa mempunyai satu contoh di mana seorang suster yang menjengkelkan dan dijauhi oleh suster lain di dalam biarannya. Ketika doa hening, dia selalu membuat keributan dengan giginya yang gemeretak dan seterusnya. Tapi Santa Teresa Lisieux berusaha untuk tetap bisa tersenyum kepada dia. Dan dengan senyuman yang manis, dia berusaha untuk mengatasi antipatinya. Mungkin kita berpikir, apakah ini bukan suatu hal yang munafik? Tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Jika kita melihat ini dari sisi perjuangan Santa Teresa Lisieux untuk tetap untuk melakukan perintah Tuhan mengasihi secara sempurna, berkembang di dalam kasih, termasuk mengasihi orang-orang yang menjengkelkan, maka kita akan melihat bahwa usaha dia untuk tetap senyum manis kepada suster yang menjengkelkan itu adalah bagian dari penyangkalan diri, perjuangan dia untuk bertumbuh di dalam mengasihi. Dan kita lihat sendiri ketika dia berhasil mengatasi antipatinya itu,
dia sungguh-sungguh akhirnya bisa merasa dekat dan mengasihi suster yang menjengkelkan itu, suster itu pun bertanya kepada dia, apa sih yang membuat kamu itu begitu menyukai aku? Apa yang ada dalam diriku? Sampai suster itu juga melihat bahwa dia sungguh-sungguh benar-benar dikasihi. Dan Teresia Lisieux menjawab, karena aku melihat Kristus di dalam dirimu. Dan kata Santa Teresia setelah dia mengatasi itu, rahmat Tuhan secara khusus itu dilimpahkan kepada dia, sehingga rasa antipati dan simpati itu bisa diangkat dari dirinya dan dia bisa mengasihi secara lebih bebas kepada setiap orang. Dan ini pun yang akan terjadi pada kita apabila kita berjuang untuk mengatasi rasa tidak suka kita kepada orang tertentu, dan kita berjuang sampai batas diri kita, dan akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan rahmat yang kita butuhkan, sehingga perjuangan kita tidak lagi menjadi suatu yang sangat berat. Oleh sebab itu rahmat memampukan kita untuk melakukan banyak hal yang tadinya secara kodrati kita pikir kita tidak mampu melakukan. Dan kita lihat bahwa Teresia tidak lagi mengalami perjuangan yang berat lagi untuk ketika bergaul dengan suster tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya dapat menguduskan kita dalam hal sehari-hari, dalam perjumpaan kita dengan banyak orang, khususnya dengan orang-orang yang memerlukan perjuangan yang lebih besar untuk kita bisa mengasihi. Justru disitulah kita berkembang di dalam kasih. Hal seperti ini biasa tidak menyolok, bahkan mungkin orang lain tidak pernah tahu bahwa kita sedang mengalami perjuangan yang begitu berat untuk bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni. Namun hanya Tuhan yang tahu bahwa kita sedang mengalami perjuangan yang berat. Ketika kita dikritik, kita tidak dihargai. Ketika kita dihianati, ketika kita disia-siakan, ketika kita disepelekan orang. Dan pada waktu itu ketika kita masih mau berjuang untuk mengampuni, kita mau berjuang untuk tetap menerima orang itu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, karena kita pun sesungguhnya tidak lepas dari kekurangan, maka di situ kita akan lihat bahwa perjuangan kita nggak sia-sia. Kita akan bisa menjadi dekat juga. Apa yang kita coba lakukan dengan sikap kita akan mempengaruhi batin kita. Ketika kita mencoba tersenyum kepada orang yang menjengkelkan, maka hati kita minimal 5%, 10% akan lebih sejuk, ya. Tetapi ketika kita mencoba untuk melampiaskan kedongkolan kita, mencibir dan menunjukkan muka yang tidak enak, ekspresi yang tidak baik kepada orang lain, maka sebenarnya hati kita juga akan dipengaruhi menjadi semakin jengkel dan semakin panas. Jadi apa yang kita lakukan, walaupun dengan tampaknya tidak tulus, ya, kita berusaha lakukan, itu akan mempengaruhi juga hati kita. Nah, bidang yang luas ini, yaitu apa yang mungkin luput dari pandangan orang, ini adalah bidang-bidang di mana kita bisa bertumbuh di dalam mengasihi secara sejati. Nah, Teresia pun selalu terarah kepada orang lain. Di dalam biara ketika ada saat-saat di mana mereka berekreasi, yaitu saat di mana mereka bisa ngobrol, kemudian mereka bisa nonton TV, mereka bisa membaca, mereka bisa melakukan apa yang mereka suka. Saat itu pun Santa Teresia Lisieux masih memikirkan orang lain, bagaimana dia menyenangkan orang. Dia katakan kepada novis atau suster yang dibimbingnya, apabila kamu datang ke rekreasi, janganlah hanya memikirkan apa yang kamu senangi dan untuk dirimu, tetapi berpikirlah bagaimana juga menyenangkan orang lain. Ini adalah bagian dari penyangkalan diri yang terus-menerus. Kita tahu bahwa Teresia Lisieux juga mulai pagi, siang, sore itu bekerja dengan pekerjaan rutin seperti yang biasa kita juga lakukan di dalam rumah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan, dan itu pun dia lakukan sepenuhnya dengan tertuju kepada Tuhan, dan dia lakukan untuk kepentingan bersama. Tapi ada saat di mana dia bisa mempunyai me time, yaitu dalam rekreasi, itu pun dia mau lakukan, dia mau pikirkan untuk kebaikan orang lain. Kita lihat di sini penyangkalan diri yang dilakukan oleh Teresia Lisieux yang terus-menerus seperti itu memang tidak mudah. Tetapi bila kita mau mencoba dan melatih diri, pelan-pelan kita akan terbiasa dan kita akan melihat bahwa kita akan menjadi sangat berkembang sehingga kita menjadi, kata Teresia Lisieux, seperti malaikat perdamaian dan cinta kasih, ya. Nah, Teresia begitu lemah lembut dan tidak pernah mengeluh, itu kata para suster yang ada di dalam biaranya, sehingga dikatakan kalau Teresia ada pada saat rekreasi, suasana menjadi begitu menggembirakan.
Dan juga banyak orang yang meminta tolong kepada Santa Teresa Lisieux karena mereka melihat bahwa Santa Teresa Lisieux ini orang yang sangat baik. Dan dia katakan walaupun beban pekerjaannya banyak, dia tidak menolak. Karena apa? Kalau orang lain memintanya kepadaku, berarti Tuhan sendiri yang meminta. Karena dia melihat bahwa di dalam diri orang lain dia menemukan juga Kristus di situ. Jika saudaranya meminta, maka itu berarti sama dengan Yesus sendiri yang meminta daripadanya. Dan kita lihat pada akhir hidupnya Santa Teresa itu juga begitu berkembang di dalam kasih persaudaraan. Oleh pimpinan biaranya dia diminta untuk menulis buku biografi yang sekarang kita kenal dengan Story of a Soul. Dan di situ pada waktu dia menuliskan, dia tengah mengalami sakit yang berat. Namun setiap kali ada aja suster yang datang kepada dia, entah mau menghibur dia atau mau mengajak dia ngobrol. Kita tahu kalau orang yang menyenangkan itu pasti banyak orang yang mau mendekat kepada dia. Namun di saat dia kesakitan dan butuh konsentrasi untuk menyelesaikan buku biografinya, dia tetap bisa melayani setiap suster yang datang mengajak ngobrol dia. Dia bisa meletakkan penanya, menutup bukunya, mendengarkan, tersenyum, dan mengajak ngobrol suster yang datang kepada dia. Sehingga pimpinannya mengatakan, apakah kamu tidak capek di dalam saat yang sakit seperti itu? Kamu sedang menulis, kamu harus melayani para suster yang datang kepadamu. Karena pimpinannya ini, yaitu Mother Agnes, melihat dia, bagaimana dia selalu melayani dengan sabar, ya. Setiap suster yang datang tanpa ada rasa jengkel ataupun raut muka yang masam karena terganggu dari konsentrasi untuk menyelesaikan bukunya. Namun apa yang dia katakan, bahwa dia mau melayani, dia sungguh-sungguh mau melayani setiap suster yang datang, ya. Karena apa? Karena saya menulis tentang kasih persaudaraan, dan maka sekarang ini adalah waktunya untuk saya mempraktekkan kasih persaudaraan itu dengan mau mengajak ngobrol dan diajak ngobrol oleh para suster yang datang kepada saya walaupun saya sedang konsentrasi untuk menulis. Kita mengasihi Allah sejauh kita melaksanakan kasih persaudaraan yang sejati. Demikian kata Santa Teresa Lisieux, dengan kasih persaudaraan kita juga mengasihi Allah. Dan ini yang sangat penting bagi Santa Teresa Lisieux, bahwa untuk berkembang di dalam kasih persaudaraan itu dia pun berlatih, berjuang untuk mengatasi rasa tidak senang. Semoga ini juga memotivasi kita bahwa ketika kita menghadapi kejengkelan, rasa tidak nyaman terhadap orang lain, itu bukan berarti kita harus mundur dan memutuskan relasi atau menjauh. Tetapi ini adalah suatu kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam kasih, melampaui rasa antipati, sehingga kita bisa menjadi seorang yang semakin mengasihi. Dan di saat itu kita tahu pasti bahwa ketika kita berjuang untuk melakukan sabda Tuhan, maka rahmat Tuhan itu diberikan kepada kita, sehingga kita mampu sungguh-sungguh berkembang di dalam kasih yang sejati.